Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Belum ada suaranya. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yo, boleh lambaikan tangan. Shalom. Gak kerasa ya, kita udah dimasuk bulan yang Sebentar lagi kita mau Natal ya. Kita boleh hadir di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh berjalan sampai bulan yang bunyinya ini semua juga karena kasih Tuhan. Yuk kita mau lebih lagi. Kita terus mengikuti Tuhan, kita terus Tuhan memenuhi hidup kita. Yuk kita mau sama-sama, kita mau dekati Tuhan. Yuk kita mau persiapkan hati kita, kita mau persiapkan pikiran kita. Biarlah Tuhan terus memenuhi hidup kita untuk setiap hari-hari yang kita lalui. Hari-hari yang kita lalui begitu jahat, tapi kita punya Allah yang baik, yang luar biasa dan bekerja dalam hidup kita. Yuk kita mau sama-sama tundukkan kepala, mengucap terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kalau kami boleh datang, kalau kami boleh ada, semua karena kasih anugerah Tuhan. Biar kami boleh lebih lagi mengenal Engkau. Terus Tuhan memenuhi kami. Biar kami boleh terus tidak ada dalam hadirat Tuhan. Pagi ini kami rindu Tuhan menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus terima kasih. Sama-sama bangkit berdiri saudara-saudari kalian. Jiwa kita merindukan Tuhan. Biarlah Tuhan terus mengisi kehidupan kita. Setiap kita yang haus akan Engkau Tuhan, setiap kita yang rindu dipenuhi Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan berikan buat kami. Engkau Allah penolong kami. Terima kasih Yesus. Pujian ini jiwaku merindukan
mengucap syukur buat segala berkat-Mu. Hati kami terus percaya kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku percaya. Selalu ku percaya Kau Allah. Hatiku percaya. Hati kami percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hati kami percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hati kami percaya Yesus. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hati kami percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Saya undang Bapak Jonathan Lukas untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh ada di tempat ini sama-sama untuk melakukan ibadah, mencari hadirat Tuhan. Bahkan boleh menaikkan syukur dan pujian kami ke hadapan-Mu. Kami boleh memanjatkan doa dan mendengarkan firman-Mu. Semata-mata adalah kemurahan Tuhan dalam waktu yang lebih kurang 2 jam. Kami bisa bersekutu lewat hadirat Tuhan. Ampuni kami ya Bapa bila kami salah di dalam bertindak. Kiranya Roh Kudus terus membimbing dan memelihara langkah kami. Menuntun kami untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kegiatan aktivitas kami hari ini. Ibadah ini dari awal sampai selesai. Biar Roh Kudus boleh memimpin kami. Segala hal-hal yang mau mengganggu ibadah ini, kami percaya tangan Tuhan akan bekerja dan memberikan pertolongan kepada kami. Sehingga kami tetap bisa fokus di dalam pekerjaan kami, di dalam ibadah kami ini. Bapa, kami menyerahkan teman, sahabat, saudara kami yang mungkin dalam perjalanan. Hantar dan bawa mereka ke tempat ini dengan selamat. Berkati setiap kami yang sudah tiba dengan setia hari ini. Biarlah damai, sukacita dari Bapa turun ke atas kami semua. Berkati dan urapan Tuhan boleh mengalir pada setiap para pelayan dan aktivis yang terlibat di dalam pelayanan hari ini. Nama Tuhan dibesarkan dalam nama Yesus. Kami mau sambut ibadah ini dan kami lakukan semua ini, serta kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Tetap berdiri, Ibu yang kasih Tuhan. Yuk, siapa yang merasa hari ini kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, lambaikan tangan. Ada yang merasa bersyukur?
Ya semuanya, yuk kita menaikkan pujian, segala puji syukur. Kita semangat, kita merenungkan hati Tuhan. Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab dipuja kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah, soraklah. Haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, yuk kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Segala puji syukur. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya, soraklah. Haleluya, soraklah. Haleluya, haleluya, soraklah. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, bersorak, soraklah, haleluya, haleluya, bersorak, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yuk beri kemuliaan Allah kita. Tetap berdiri Bapak Ibu, yang kalau belum kuat boleh silakan duduk. Terus kita memujikan Dia. Dia Allah yang sanggup, Allah yang merubah segala kehidupan kita. Yuk kita percaya bahwa apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak kita lihat, Tuhan berikan yang terbaik. Allah sanggup. Yang pernah dilihat mata, yang tak pernah telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dia Allah sanggup, Allah sah melakukan segala perkara. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa berkat Tuhan sediakan buat setiap kita. Pernah dilihat mata, Tuhan yang memberikan. Yang tak pernah
Yuk kita akan terus memuji Tuhan. Dialah segalanya buat kita. Setiap kita, dialah keselamatan kita, dialah Raja dan Yehova, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova, Yehova Jireh. Shalom, Sang Damai, Yehova, amin. Yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Shalom, Sang Damai, Yehova Shalom, Sang Damai. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dialah Allahnya bagi kita segalanya. Dia yang memberikan kesembuhan buat kita, dia yang mencukupi. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya kalau Tuhan menolong saya dan Tuhan juga menolong Bapak Ibu sekalian. Karena kita mempunyai Tuhan yang sama, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Kita mau mempersiapkan diri kita, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan adalah iya dan amin. Di dalam janji Tuhan gak pernah lagi yang namanya ketakutan, kekhawatiran. Karena janji Tuhan itu memberikan keselamatan buat kita. Janji Tuhan membawa kita lebih lagi dekat pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setia Tuhan buat setiap kita. Kita percaya janji-Mu indah buat kita semua. Tuhan terima kasih Yesus. Sungguh setia-Mu.
janji Tuhan pribadi lepas pribadi. Sungguh besar setia Tuhan buat setiap kita. Dia Allah yang selalu mengerti kita. Isi hatiku, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, kami percaya. Saya undang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Kita percaya buat setiap janji Tuhan, ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Segalanya baik, kami percaya. Janji-Mu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yuk sama-sama Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita. Kita percaya buat janji Tuhan buat setiap kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang terangkat. Kami tahu janji Kau begitu indah buat setiap kami. Rencana-Mu indah buat setiap kami. Janji-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang hebat, yang gak pernah kami dapat lihat tapi pikirkan Tuhan, yang menyediakan buat kami. Tuhan, kami terlalu percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam kehidupan. Terima kasih Yesus. Ku berserah di dalam kami percaya Yesus, ku percaya. Benar Tuhan, janji-Mu. Terima kasih Yesus. Rasakan setiap jamahan Tuhan buat kita pagi hari ini. Tuhan mengingatkan setiap janji kita. Kekuatan-Mu hanya Kau, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu aja benar Tuhan Yesus. Ukir dalam kehidupanku, kami berserah Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya. Terima kasih. Bapak Stefanus percaya janji-Mu ajaib. Terima kasih Yesus. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah, ku berserah.
Tuhan Yesus, Allah yang kami imani, Allah yang kami percaya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami ada bersama dalam persekutuan ibadah Minggu Hari Raya Tuhan. Biar acara ini Tuhan, terlebih firman-Mu Tuhan yang Kau mau sampaikan. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara, Roh Kudus-Mu yang ada di tengah-tengah kami yang ingin menyampaikannya Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan semua acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersyukur saya bisa ibadah di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih saya bisa berbicara pada hari ini karena beberapa bulan yang lalu seharusnya saya ada tugas. Saya tidak bisa menjalankan tugas itu, digantikan oleh Pak Daniel, Pak David karena minggu-minggu lalu kesehatan saya terganggu. Jadi walaupun saya sudah ke dokter berobat, tapi tetap belum pulih lah. Masih goyah gitu. Kadang-kadang lihat ke atas goyang gitu. Saya takut jatuh gitu kan, tidak bisa kan. Hari ini sudah lebih baik kan. Untuk itu kita bersyukur kalau pada pagi ini kita bisa bersama-sama ibadah di rumah Tuhan. Terlebih saya juga dapat melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema minggu ini sebetulnya cukup sulit ya Pak Jonathan kasih, saya juga agak bingung dengan temanya. Karena bagaimana kita hidup menjadi terang tapi diutamakan untuk orang-orang di sekelilingnya, temanya seperti itu. Tapi kan itu agak susah. Orang-orang di sekelilingnya, apa yang ada di sekelilingnya ya keluarga kan, istri, anak. Apa yang ada di sekeliling saya. Saya bilang sama Pak Jonathan sambil bercanda, yang di sekeliling saya ada kolam. Masa saya khotbah tentang kolam kan gak mungkin. Di sekeliling saya ada pohon mangga. Masa saya khotbah pohon mangga kan bingung kan. Temanya memang agak sulit tapi saya dapatkan khotbah. Kita baca dalam Yesaya 27 ayat 3, mohon dibantu ditampilkan. Ini jadi temanya. Bisa buka? Kalau nggak saya buka sini. 27 ayat 3 apa yang dikatakan? Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyirami supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Terus? Udah ya ayat 3 ini. Nah temanya adalah jangan ada yang mengganggu. Ya temanya jangan ada yang mengganggu. Karena saya melihat orang-orang yang di sekeliling kita. Anak, istri, mantu, saudara-saudara yang lain. Pasti kita menginginkan semuanya baik. Semuanya bahagia, dapat damai sejahtera, sukses, diberkati Tuhan. Tapi dalam kenyataannya kerap kali hal itu tidak bisa kita dapatkan karena ada yang mengganggunya. Sebetulnya Tuhan menjaga kita setiap saat. Seperti pohon anggur di sini dikatakan. Pohon anggur itu dipelihara Tuhan, pohon anggur ya. Disirami, dibuahi dan agar pohon anggur itu bisa berbuah. Nah untuk itu supaya jangan ada yang mengganggunya siang malam. Itu dijaga Tuhan. Kehidupan kita siang atau malam pun kita dijaga Tuhan. Tetapi segala sesuatu ada hal-hal pengganggu yang tidak bisa kita hindari. Misalkan ya kita lihat aja di televisi beberapa minggu ini. Di Maroko, negara Maroko itu terjadi gempa bumi yang cukup besar kan. 7, berapa hektar yang 6,8 magnitudo. Yang meninggal itu 2.400 orang kan, cukup besar yang meninggal. Itu di Maroko ini minggu ini terjadi. Terus di televisi lagi saya lihat di Hong Kong itu terjadi hujan lebat dan air bah begitu melimpah. Itu arusnya deras banget, lewatnya keras sekali kan. Dan ribuan orang juga meninggal di Hong Kong. Pada minggu-minggu yang sama, minggu-minggu ini. Terus juga badai dahsyat memporak-porandakan
seisi kota Libya. Menewaskan ribuan orang. Disebutnya namanya badai Daniel, saya nggak tahu ya kalau pakai nama badai Daniel ya. Lihat di televisi Daniel, saya nggak ngerti mereka menamakan badai Daniel yang mungkin pakai kata Alkitab. Jadi ada gangguan, ada pengganggu dari faktor eksternal, faktor luar, faktor alam. Itu kejadian seperti itu bukan Tuhan yang menyebabkannya. Bukan Tuhan yang melakukan gempa bumi, bukan Tuhan yang menyebabkan banjir, bukan Tuhan yang menyebabkan penyakit, bukan. Itu semua adalah ulah manusia. Terjadi itu kan karena ulah manusia. Tuhan memelihara bumi ciptaannya ini udah begitu teratur. Udah bersiklus bahwa seandainya ada sesuatu yang tidak baik, dengan otomatis sebetulnya alam bisa menyesuaikan kembali. Ya, seperti misalkan kalau ada asap-asap yang tidak baik, asap CO2 membunuh, ya kayak asap motor sedikit. Itu ada pohon-pohon yang menyerap asap CO2, kemudian pohon mengeluarkan O2, oksigen. Pohon oksigen untuk kehidupan. Tetapi karena jumlah CO2 polusi yang begitu besar, yang begitu banyak melebihi dari jumlah pepohonan yang ada di Jakarta, sehingga polusi udara jadi udara kotor karena terlalu banyak polusi yang dibuat oleh manusia dengan apa yang ada yang ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau tumbuhannya misalkan banyak sekali, maka CO2 polusi udara juga itu tidak mungkin terjadi. Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa. Tetapi alamlah, manusialah yang menyebabkan sehingga semua hal itu terjadi. Sehingga itu yang mengganggu kehidupan kita semua. Teman-teman saya dan beberapa orang kawan-kawan saya yang saat-saat ini juga terkena infeksi saluran pernafasan, ISPA. Ya mudah-mudahan ke depan itu akan hilang dengan strategi-strategi yang dibuat oleh Pemda DKI untuk stay at home sebagian gitu supaya tidak banyak kendaraan yang beritukan dan beberapa industri-industri yang mungkin diperingatkan atau diapakan supaya tidak banyak membuat udara kotor. Itu salah satu. Keadaan ekonomi yang saat ini juga semakin sulit dan terus sulit dan belum berkembang baik seperti sebelum COVID, masih letih dan lesu. Tidak tahu di Indonesia kenapa. Seharusnya di Indonesia kan juga suatu negara besar, suatu negara makmur, semua apa ada, disekelilingi oleh lautan yang begitu kaya dengan berlimpah-limpah ikan, dengan hutan, dengan minyak, batu bara dan semuanya. Indonesia negara kaya. Tetapi ironisnya bangsa Indonesia itu miskin, susah, menderita keuangan. Itu ironis kan. Karena ada terjadi kesalahan di mana para pemimpin kita tidak mendapatkan pemimpin yang jujur, yang baik, yang tidak korupsi. Karena mereka korupsi itu triliunan, bukan miliar atau ratusan juta. Mereka korupsi triliunan. Triliunan itu 1.000 miliar. Kalau saya hitung-hitung aja nih ya, hitung-hitung ini kita masing-masing. Satu orang kalau dia pejabat punya uang misalkan 3 triliun, itu juga kita bingung uang 3 triliun itu penghasilannya bagaimana. Dia umur misalkan sekarang 40 tahun atau 50 tahun, tapi punya uang 3 triliun. Kalau penghasilannya 1 bulan penghasilan kerja 500 juta. Orang kan penghasilan 500 juta udah cukup besar lah. Kamu mau kerja apa? Mau usaha apa? Sebulan 500 juta. Kan udah impossible sebetulnya. Sebulan 500 juta. Kita hitung kasar. Sebulan 500 juta. Setahun berapa? 6 miliar. Setahun 6 miliar. 10 tahun berapa? 60 miliar. 10 tahun. Umur dia berapa? 50 tahun. Dia lulus SMA umur berapa? 20. Cuman beda 30 tahun. 60 miliar ke 20. 1 triliun aja tidak ada. Tetapi harta kekayaannya ada 3 triliun pejabat ya. Itu kalau maaf ya. Kalau
kalau dia tidak korupsi atau gimana. Jadi memang kenyataannya kondisi keadaan kita di Indonesia, kita belum mendapatkan pejabat yang baik, yang jujur sehingga rakyat Indonesia seharusnya makmur dan sukses. Kita belum mendapatkan orang-orang baik. Nah itu juga menjadi hal pengganggu dalam kehidupan kita sehingga banyak kita mengalami kesulitan dalam cari pekerjaan, makanan dan sebagainya. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini, orang-orang di sekitar kita itu, keluarga kita atau saudara, family, teman-teman baik kita, karena keadaan situasi yang menjadikan dia menjadi berubah. Sebetulnya di awal Tuhan menciptakan dia baik, sejak kecil masa anak-anak dia dilahirkan baiklah. Tetapi karena lingkungan-lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya, sehingga karakter orang-orang itu bisa berubah. Jadi walaupun dalam keluarga ada adik kakak yang dalam satu kandungan ayah dan ibu yang sama, tetapi karena ada pengaruh lingkungan dan ada pengaruh gen dan sebagainya, sehingga dia mempunyai karakter-karakter yang berbeda. Bahkan ada karakter-karakter yang aneh. Jadi bisa aja di lingkungan kita ada karakter yang aneh, karakter yang keras kepala, karakter yang pemikirannya negatif, karakter yang menyalahkan orang, sehingga di dalam keluarga ada saja menjadi pengganggu dalam hubungan keluarga. Padahal keluarga dekat, ya adik, kakak, saudara. Tapi karena kadang-kala dia aneh, bisa saja jadi mengganggu kehidupan kita. Baik dengan perkataannya yang kerap kali bisa aja perkataan yang keluar dengan secara mungkin dia sengaja atau tidak sengaja. Perkataannya bisa menyinggung perasaan kita dengar tidak baik. Sehingga itu menjadi pengganggu dalam kehidupan. Makanya untuk itu apa yang dikatakan oleh Mazmur 1 ayat 1. Bisa ditampilkan Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apakah kita bisa dalam kehidupan kesehari-hari berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang tidak seperti ini? Tidak mungkin juga. Kita pasti ada berkumpul dengan orang yang dengan orang fasik, pasti kita ada berkumpul. Pasti kita berkumpul juga atau berdiri kepada orang-orang berdosa. Siapa orang yang baik dan orang suci? Alkitab kita katakan tidak ada orang baik yang suci. Semua orang berdosa. Apakah kita bisa tidak berkumpul dengan orang suci? Kita harus berkumpul dengan orang suci semua? Tidak mungkin. Kita kerja di kantor, pasti ada orang-orang yang brengsek, orang yang tidak benar, ada. Kita pasti kumpul sama dia. Bagaimana kita tidak kumpul sama dia? Kita bekerja sama dia. Kita butuh dia. Kita butuh data dia. Kita butuh rapat sama dia. Kita berkumpul sama dia. Tapi Mazmur 1 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak sama-sama dengan orang berdosa. Sulit kita untuk tidak berkumpul bersama dengan dia. Sulit, pasti kita berkumpul. Saya juga kerja di kantor. Ada orang yang tidak baik, yang tidak brengsek, tapi kita tetap ngomong sama dia. Walaupun kita tidak setuju, tidak ngakui, tidak cocok dengan perbuatannya, tetapi kita berkumpul juga. Kita berkumpul bersama dengan mereka. Kalau kita kagak berkumpul ya kita kagak kerja. Bagaimana kita kagak bekerja? Dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Orang yang pencemooh, yang suka ngomongin orang dan suka yang jelek-jelekin orang, susah. Kita ketemu ada aja orang yang karakter aneh-aneh seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena keadaan situasi seperti ini, ya, mau tidak mau, hal-hal
yang kita tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini sulit untuk kita hilangkan. Nah, itulah yang menyebabkan, mengakibatkan sehingga kehidupan kita banyak terjadi sesuatu yang tidak sempurna, tidak kurang baik dan sebagainya. Untuk itu apa yang dikatakan di kitab Mazmur 1 dan ayat 1 ini hal-hal yang memang keadaan situasi seperti itu. Di mana Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh berkumpul dengan orang berdosa, tidak berdiri dengan orang pencemooh, orang fasik dan sebagainya. Nah, karena kita tetap terus berkumpul dengan mereka, karena kita bekerja, karena kita berusaha, karena kita ada urusan-urusan lain dengan mereka kita berkumpul. Sehingga untuk itu terjadi di mana kita diizinkan untuk kepahitan masuk dalam kehidupan kita. Maka sadar atau tidak sadar, kita semua ini memiliki atau di dalam diri kita ada kepahitan dalam diri kita yang sulit kita hindari atau kita buang dalam kehidupan itu. Ada sesuatu yang menjengkelkan dalam hidup yang kita susah buang. Kita tidak suka sama dia, ngomongnya begini begitu. Tingkah lakunya begini begitu. Tidak suka, ya gimana? Kita ketemu dengan dia, kita berbicara dengan dia ngomong begitu. Di hadapan kita dengar dan sebagainya. Kepahitan itu ada dalam kehidupan kita. Kita jujur saja, kita ngakui aja bahwa kita memiliki kepahitan itu. Dengan saudara, dengan teman, dengan family. Maka kepahitan itu ada dalam kehidupan itu. Nah, karena ada kepahitan itu. Nah, makanya untuk itu berkat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang seharusnya kita dapatkan. Berkat itu kita tidak dapatkan karena ada kepahitan dalam kehidupan. Adanya kepahitan itu hal yang sulit sekali kita untuk menghindarinya. Karena hampir kita dikatakan kita tidak mampu untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Terlebih bagi mereka-mereka yang menyakiti sampai ke sakit hati yang paling dalam. Sehingga itu membuat kita jadi sulit untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Jangan sampai hal-hal yang negatif masuk ke dalam hidupmu. Dan itu terus tinggal di dalam kehidupanmu. Dan kepahitan itu tinggal di dalam kehidupanmu. Nah, kalau kepahitan terus tinggal di dalam kehidupanmu itu seperti kita menyimpan sampah di dalam kehidupan kita. Hal-hal tidak baik kita simpan terus dalam kehidupan kita sampai kita tua. Saya tidak tahu di Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan sampai di akhir kehidupan kita, di hari-hari tua kita masih ada kepahitan dengan mantu, dengan mertua, dengan apalagi dengan anak. Di televisi bagaimana anak bisa membunuh orang tua membunuh anak, itu kan ada kepahitan yang dalam kehidupannya sehingga itu terjadi. Nah, kalau itu terus ada kepahitan dalam kehidupan kita, maka itu akan menjadi tumpukan sampah dalam kehidupan kita. Jangan tinggal dalam kepahitan itu seperti sampah. Kalau di Alkitab dikatakan, kalau Tuhan berbicara, kalau aku bisa berperkara kepada kamu, aku bisa berperkara juga kepada mereka. Nah, untuk itu di kitab Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi teman kita bisa saja menjadi kepahitan bagi kita. Apalagi mereka-mereka yang sensitif. Mereka yang lagi mengalami kesulitan keuangan, sangat-sangat sensitif. Padahal tidak ada maksud kita untuk menyinggungnya. Begitu pula dia tidak ada maksud menyinggung kita. Tetapi kita kadang-kadang dalam posisi sensitif juga. Dia hanya bertanya, ini makanan siapa punya? Terus temannya bilang, ini makanan si A punya.
Ya saya juga tidak mau ambil makanan itu. Loh, siapa yang bilang kamu mau ngambil? Tidak ada perkataan seperti itu. Tetapi karena sensitif, tersinggung, sakit hati. Kalau di gereja misalkan tidak mau ke gereja padahal tidak ada apa-apa. Begitu pula di dalam persekutuan-persekutuan. Sehingga kepahitan itu seringkali timbul dalam kehidupan kita. Dan itu yang mengganggu sehingga ibadah kita kepada Tuhan dan kehidupan kita berkeluarga, kehidupan kita dengan sesama juga akan mengalami gangguan. Kalau ada kepahitan itu terjadi karena ini misalkan kacamata hitam. Karena saya pakai kacamata hitam. Karena saya pakai kacamata hitam maka yang saya lihat itu hitam. Karena itu ada kepahitan di hati saya. Sehingga walaupun orang itu mungkin tidak bermaksud untuk jahat. Tetapi karena saya pakai kacamata hitam. Karena di dalam hati saya udah ada kepahitan. Sehingga sesuatu yang saya lihat itu adalah tidak baik. Karena kacamata hitam yang saya pakai. Karena kepahitan itu yang ada dalam diri saya. Walaupun orang itu tidak ada maksud untuk terus menjelekan kita begitu. Tapi kepahitan itu tetap ada. Kalau kita melihat burung merpati. Burung merpati itu tidak memiliki empedu. Tetapi ayam ada empedunya. Kalau empedu ayam pas kita potong, kita belek ayam ikan. Kita potong. Empedu ikan kepotong sehingga empedu itu nyebar gitu kan karena pecah kan, pecah. Karena ke dagingnya ikan, dagingnya ayam. Kita sudah tahu di dagingnya ikan akan pahit. Kita cuci sama air karena kena empedu. Kita rendam dengan air gula. Kita makan daging itu, tetap daging itu pahit. Karena kena cairan empedu itu, karena empedu itu pahit. Makanya yang potong ikan, potong ayam, empedunya sebelumnya dibuang dulu kan supaya tidak pecah, kena dagingnya akan pahit. Burung dara itu tidak ada empedunya. Makanya untuk itu seperti burung dara yang tidak ada kepahitan. Dia tulus seperti merpati Alkitab kita katakan. Nah selain itu kepahitan dapat menyebabkan penyakit-penyakit ya, penyakit macam-macam. Mau penyakit jantung, karena dia sulit tidur, karena terganggu pikirannya, karena hal-hal yang pahit masuk ke dalam dirinya. Akhirnya sulit tidur, maka kena jantung. Atau yang paling sering adalah penyakit kanker. Penyakit kanker itu semua orang bibit kanker sudah ada. Enggak tahu penyebabnya dari mana, apakah dari gen, apakah penyebabnya dari makanan sehari-hari yang kita makan. Jadi bibit kanker itu ada. Kalau kita mengalami kepahitan atau mengalami stres, maka sel kanker itu mulai bekerja. Sehingga timbullah kanker di sana. Makin kita stres, makin kita kepahitan, maka kanker itu sangat akan bekerja dan kita akan terdeteksi ada kena gejala kanker. Tapi kalau hidup kita happy, sukacita, dan tidak ada kepahitan, maka kita dijauhkan dari penyakit kanker itu. Itu hal yang pertama yang kami lihat adalah pengganggu yang memang sulit untuk dilepaskan. Tetapi Alkitab kita katakan ampunilah mereka. 70 kali 7 Alkitab katakan untuk mengampuni artinya berkali-kali mereka menyakiti kita, berkali-kali mereka terus saja menyakiti. Terus berkali-kali kita harus mengampuni. Alkitab katakan gitu. Agar kita terhindar dari gangguan dan agar hidup kita mengalami janji firman Tuhan. Nah, hal yang kedua yang memang ini firman Tuhan ini juga bagi saya. Supaya saya juga tidak mau di hari tua saya ada kepahitan-kepahitan dengan teman-teman saya, apa dengan bos saya, dengan bos-bos saya juga kalau ngomong itu kasarnya setengah mati loh. Bego kamu. Gitu, kalau ngomong nyakitin juga. Baik waktu saya di rumah sakit atau di universitas sama. Ngomongnya kasar. Bos,
Punya duit udah kagak terhitung uangnya. Kagak habis-habis. Makan 7 turunan kagak habis. Dia punya rumah sakit, punya apa. Tapi kata-katanya sama karyawan itu kasar. Itu kalau kita karyawan, kalau kita dengerin sakit hati juga. Susah. Yang saya katakan, kita kagak bisa lepas dari kehidupan itu. Kita tidak bisa bekerja. Tetap mereka ada kasar. Nah untuk itu bagaimana jangan kita mengikuti Tuhan udah lama. Tapi apa yang Tuhan janjikan di Alkitab ini kita tidak bisa dapatkan. Seharusnya kita mendapatkan apa yang Alkitab. Untuk itu beberapa hal yang bisa kita hilangkan pengganggu ini, maka kita akan mendapatkan. Pengganggu yang kedua, yang berat-berat ini, ganggunya sih banyak. Ya, pengganggu kan banyak. Kita di jalanan, kita mau ke sini aja, mau ke gereja aja, mengganggu itu orang-orang yang jualan di depan. Tadi saya mau masuk, buset dah ramainya, udah masuk. Mobil di depan masuk lagi, ada 2 lagi, masuk lagi, ada 2 mobil kan. Waduh, dia masuk kita masuk sama-sama di tengah kan, mengganggu. Terus saya tadi waktu yang nyetir ibu, saya sih di dalam hati nih, wah ada gangguan. Bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Sudah keluar, sudah diizinkan oleh Firaun. Masih dikejar-kejar oleh Firaun. Dan di situ Alkitab katakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sehingga Firaun kembali untuk mengambil lagi bangsa Israel itu. Terganggu Musa, udah bawa keluar. Udah gitu sampai di ujung laut Tiberias. Di depan Firaun lagi ngejar-ngejar begitu naik kereta untuk nangkep. Ada gangguan, halangan. Nah di situ Tuhan memberikan pertolongan, tongkatnya itu kan dia berdoa kepada Tuhan, bisa terbelah laut itu dan bangsa Israel bisa keluar untuk dari gangguan penangkapan Firaun. Dan tadi saya waktu lagi saya berdoa, Tuhan tongkat Musa keluar supaya kami bisa lolos. Ternyata ada 5 orang yang buat minggir-minggir 2 mobil di belakang, di depan kami 2 mobil, banyak motor rapat banget. Akhirnya dipinggirkan, akhirnya kita bisa lewat. Gangguan kapan aja, mana saja ada. Tapi bagaimana gangguan itu dalam kehidupan kita bisa kita singkirkan sedikit demi sedikit. Gangguan yang kedua ini adalah mamon. Mamon, apa yang saya dapatkan tentang mamon ini? Mamon ini penyembahan berhala zaman sekarang. Zaman dulu kita tidak boleh menyembah patung-patung atau berhala-berhala kepada ilah-ilah lain. Ya kita menyembah kepada itu. Tapi penyembahan berhala zaman sekarang ini adalah mamon. Bukan lagi patung-patung atau bukan pergi ke suatu tempat untuk menyembah. Tapi adalah suatu sistem kehidupan yang mana ada satu sarana yang kita miliki, yang kita anggap sarana itu lebih penting daripada Tuhan. Jadi itu mamon. Kalau saya ada pertanyaan nih, coba mohon ditangkaplah pertanyaannya. Kalau saya katakan semua apa yang kamu anggap itu penting dalam kehidupanmu, kamu buang. Semua yang penting. Misalkan anak, keluarga, istri, terus harta, deposito, atau kedudukan. Semua yang kamu punya, yang kamu anggap penting, kamu buang. Ya, paham ya? Semua yang kamu anggap kamu penting dalam hidupmu, kamu buang. Kamu ambil cuma 3 hal yang penting yang kamu tidak buang. 3 yang kamu tidak buang. Apa? Misalkan apakah itu keluarga, terserah ya. 3 hal, keluarga, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah itu kepandaian, gak boleh 4. 3, semua kamu buang. 3, kamu tidak buang. Kamu simpan. Udah? Udah ada 3 yang kamu simpan? Udah belum? Semua kamu buang.
yang kamu paling anggap penting, yang kamu paling sukai dalam hidup kita? Udah? Udah ya? Udah, semua udah dibuang. Kita simpan 3 hal yang kita simpan nih. Apa gitu masing-masing lah ya. Oke. Dari 3 hal yang kamu simpan, coba kamu pikirkan. Di antara 3 itu, pasti ada salah satu dari 3 yang kamu simpan adalah mamon kamu. Itu mamon. Itu mamon kamu. 3 hal penting yang kamu anggap itu menjadi penting bagi kehidupanmu. Dari 3 itu, 1 pasti ada mamon kamu. Oke. Udah itu dihitungkan dulu. Sekarang disimak untuk renungannya hari ini. Nah, pengertian mamon, sesuatu hal yang kita anggap penting itu, ya tadi apakah kekayaan, apakah kedudukan, apakah keluarga, itu yang menjadi hal penting bagi hidup kita, itu menjadi utama. Kalau itu di atas Tuhan, maka itu adalah mamon. Jadi kalau hartamu menjadi lebih utama daripada Tuhan, itu adalah mamonmu. Kalau keluargamu di atas Tuhan, itu adalah mamonmu. Kalau itu jabatanmu adalah di atas Tuhan, itu adalah mamonnya kita. Mengabdi kepada mamon berarti kita menilai dia di atas Tuhan. Kita menaruh kepercayaan uang kita, harta kita, kita menaruh kepercayaan keluarga kita di atas Tuhan. Itu jadi mamon kita. Nah untuk itu Alkitab kita katakan di kitab Matius 6 ayat 24b. Coba dibuka Matius 6 ayat 24b, apa yang dikatakan di sini. Ada bisa dibuka di situ Matius 6 ayat 24b. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Biasanya kita dua-duanya nih supaya ya kita juga sayang atau sukai kepada uang kita lah, kepada keluarga kita lah. Kita maunya dua kaki. Kalau bisa 3, kalau bisa 4. Biasalah itu kan manusiawi aja. Kita berpijak pada 2 kaki. Tapi di sini katakan kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kita tidak dapat mengabdi kepada mamon. Itu Allah tidak suka. Kalau kita lebih mencintai uang daripada mencintai Allah, itu adalah mamon. Makanya bagi mereka-mereka yang mempunyai uang dan mereka hidupnya kikir, hidupnya pelit, hidupnya terlalu sangat-sangat berhitungan dengan uang, karena uang 5.000 aja, misalkan 5.000 untuk parkir aja bisa jadi berantem, berkelahi sama ya tukang parkir lah. Ya itu apakah mamonmu? Ya udahlah, kalau mereka mau itu 5.000, kalau kita masih ada duit lagi kok, ngapain sampai rewel-rewel seperti itu. Ya gitu. Saya makanya sama Rizky waktu kemarin kita ke Solo ya, ke Semarang ya, saya godain dia. Udah lari, kita pergi ini, kita mau makan aja lah. Ngapain sih kita pikir-pikir ya Rizky ya. Kita makan aja, ada uang, gak ada uang, udah saya yang bayar apa gimana gitu. Ngapain kita kikir-kikir. Lagi jalanan kita makan aja, jangan sampai kita kesusahan lah untuk makan, kita kikir-kikir lah, kita ngirit-ngirit lah, sampai kita sakit perut lah, sampai kita apalah. Apalagi di perjalanan maksud saya gitu. Udah, pas kita makan mana saja. Kita makan, kagak perlu lah, kita ada uang, makan aja gitu. Bukan berarti kita boros-boros menjadi itu juga, bukan juga. Kami tidak mengajarkan itu juga. Tapi tetap secukupnya. Kita tetap aja kita pakai, tidak, hidup itu tidak usah terlalu menjadi mamon kita. Bukan uang segala-galanya, karena uang jadi akhirnya kita berantem. Nah sekarang
Kenapa saya topiknya sebetulnya saya ngambil topik mengganggu? Sebetulnya pada saat saya sakit dan saya kan banyak tanya sama dia sama dokter. Nah, saya kan ada aritmia. Kenapa dok? EKG saya tidak teratur. Kan mestinya EKG kita diperiksa jantung pakai alat namanya EKG. Alat EKG itu yang grafik gini-gini nih, naik turun gini kan. Nah di EKG ritmenya itu harus teratur. Kayak main musik kalau ritmenya tidak teratur kan berantakan gitu ya Pak Robert. Kalau musiknya yang kecepatan main ininya gitarnya kan jelek. EKG kita harus teratur begitu, teratur. Jaraknya sama terus pada saat dia naik turun gitunya sama terus. Nah saya sama, tapi ada sekali-sekali grafik saya tidak sama. Saya juga tidak tahu kenapa, saya tanya, kenapa dokter penyebabnya? Nah, kalau dari umur kamu mungkin juga bisa penyebabnya umur, penyebabnya otot, tapi ada juga pengganggunya yang katakan dia. Makanya saya ingat topiknya ada juga pengganggunya apa dokter? Memang ada yang ganggu di dalam jantung. Ganggunya apa? Enggak, ada gangguannya juga. Nah untuk itu gangguannya harus dihilangkan. Kalau gangguannya tidak dihilangkan gimana dok kalau saya tetap juga? Enggak, sekarang kamu gangguannya 23%. Tapi kalau kamu tidak hilangkan, lama-lama persentasenya meningkat. Bisa 25, bisa 30, bisa 40. Kalau sampai kebesaran, bisa juga kamu dia bilang sudden death. Kalau misalkan ritmenya tidak seimbang, nah, untuk itu harus dihilangkan. Bagaimana dok dihilangkannya? Ya kamu harus ablasi istilahnya kedokteran. Oh harus ablasi, apa itu ablasi? Ablasi itu pengganggunya itu kayak ada kayak listrik gitu, harus ditembakkan dengan listrik juga, dihilangkan gitu. Nah, oh pengganggu ya dokter, nggak boleh tuh dok. Ya kayak di pohon juga ada pengganggunya, ulat dan sebagainya, sehingga hasil buah pohonnya itu menjadi berkurang, buahnya menjadi busuk dan sebagainya, ada pengganggunya. Nah pengganggu itu harus dihilangkan. Jadi makanya saya ambil khotbah juga di minggu pagi ini. Kalau kita tidur juga ada nyamuk satu, saya orangnya sensitif nggak bisa tidur. Saya harus minta coba dicari nyamuknya atau keluar atau disemprotin dulu. Nggak ada. Nyamuk satu mengganggu juga, nging-nging, gatel, garuk-garuk, kagak bisa tidur. Berisik dan sebagainya itu mengganggu. Makanya untuk itu pengganggu kehidupan rohani kita perlu dihilangkan. Bisa atau tidak bisa? Harus bisa. Apakah kita tidak bisa mengampuni? Harus bisa. Apakah kita tidak bisa menghilangkan mamon yang itu menjadi pegangan kita? Bisa kita hilangkan. Harus kita bisa, kalau tidak itu mengganggu kehidupan rohani kita juga seperti yang tadi saya katakan, itu bisa mengganggu kehidupan juga. Nah sekarang bagaimana cara keluarnya? Saya mau buka dalam kitab Mazmur 25 ayat 16, ini juga yang sangat terkenal. Mazmur 25 ayat 16 ini tentang talenta sebetulnya. Kan kita tahu ada yang menerima 1 talenta, ada yang menerima 2 talenta, ada yang menerima 5 talenta. Kalau yang menerima 5 talenta, dia udah terima banyak nih. Dia mempunyai kemampuan banyak nih. Bisa ini, bisa itu. Talentanya 5. Tapi apa yang dikatakan oleh 5 talenta itu? Dia pada saat dia menerima talenta, dia katakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Jadi mereka yang mendapatkan 5 talenta, mereka segera, artinya mereka excited, mereka ada semangat, mereka ada keinginan untuk itu. Kalau kita Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau terima firman Tuhan, kalau kita biasa-biasa saja, seperti yang terima 1 talenta, yang terima 2 talenta, mereka terima talenta itu biasa-biasa saja. Santai-santai atau gimana. Tapi kalau yang 5 talenta, dia katakan segera loh. Segera artinya excited. Kalau Bapak Ibu dan saudara sekalian ke gereja mau ibadah, tidak ada excited, tidak ada keinginan, tidak ada semangat,
biasa-biasa saja, slow-slow saja, itu hanya 1 dan 2 talenta. Tapi yang 5 talenta, dia segera. Gak ada yang 1 talenta ditulisnya segera. 5 talenta. Padahal dia udah terima banyak. Tetapi dia mau segera. Nah untuk itu bagaimana kehidupan rohani kita supaya berkat Tuhan semuanya itu kita ngalami dalam kehidupan kita. Jadinya cirinya excited, segera lompat, ada gairah yang besar, ada passion yang besar untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita biasa ada ini, udahlah, itu mah buat Bapak Gembala, ini mah buat itu. Enggak ada passion. Ya maaf ya Bapak Ibu, saya tidak nyinggung. Mau ibadah jam 10 kurang 5. Ini maaf ya. Tempat duduk masih kosong. Pas jam 10 lewat 5 baru buruk pada datang. Maaf nih. Jadi saya masih melihat masih kurang excitednya kita, semangatnya kita. Jadi mengiring Tuhan bukan hanya saya sudah hadir. Saya sudah duduk. Bukan. Tuhan menginginkan hati dan pikiran kamu dan keseriusan kamu untuk mengiring Tuhan. Kalau saya tidak excited, mana mungkin Tuhan berkati saya? Kalau kita tidak kerja baik di kantor, mana mungkin kita dipakai Tuhan? Kalau kita tidak kerja baik, mana mungkin kita dipakai Tuhan? Apalagi Tuhan, sama saja. Umur saya sudah pensiun. Saya minta pensiun tidak boleh. Tetapi bos saya tetap suruh saya kerja. Karena saya tetap excited dalam pekerjaan. Saya tetap semangat dalam pekerjaan. Saya tetap bekerja baik dalam pekerjaan. Kalau pekerjaan saya biasa-biasa saja, pada saat COVID dibuang. Kamu berhenti aja. Apain saya pakai kamu? Keadaan lagi menurun. Tapi kalau kita kerja di kantor excited, kita ada semangat. Kita terus bekerja dengan baik, dipakai terus, kagak usah ketakutan kita diberhentikan. Sampai kemarin ini saya dikasih jabatan 2 loh. Jabatan saya dua-duanya tinggi dan penting. Saya kepala quality assurance, kepala quality control. Kalau di mana-mana rapat, saya harus hadir karena saya kepala. Saya harus tahu ada yang menyimpang, ada yang salah, ada yang tidak baik. Saya kepala di situ. Sehingga setiap rapat saya harus hadir. Kerjaannya dari pagi sampai sore malam rapat terus. Satu kerjanya seperti itu. Makanya saya sangat sedih pada saat Ibu Kartika suruh saya khotbah di hari Kamis jam 10. Saya tidak bisa hadir. Aduh, saya pikir kok saya mendulukan kerjaannya. Tapi bos saya kan minta Pak Stef hadir ya. Kan udah gak enak. Saya ngelawan bos, saya udah ngambil jabatan. Tapi saya suruh jam 10 hari Kamis kagak bisa, waktu itu berapa kali? 2 kali kan kagak bisa. Gak enak. Sepertinya mamon saya itu pekerjaan. Pekerjaan nomor 1. Nah makanya ini kan untuk saya juga. Karena saya tidak bisa menghindar dari rapat karena bos saya mana dia. Pas Stefanus penyampaian mutu ini kita bicarakan namanya meeting itu kan bicara hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang kurang. Yang kurang dibicarakan supaya bagus, yang kurang supaya bagus diperbaiki ini kan gitu. Namanya rapat kan. Jadi seperti itu harus ada excited. Ikut Tuhan juga excited. Maaf nih Bapak Ibu bukan saya nyinggung. Kalau kita tidak excited 9:30 atau jam 10, kalau perlu sudah ada di gereja, duduk di gereja, diam, merenung. Kita udah rindu nunggu gitu loh. Udah semangat kayak kita masuk di kantor, kita masuk kantor kita telat-telat gimana? Kita excited sebelum rapat mulai, kita sudah ada, kita udah siap. Itu dilihat bos dipakai, itu dilihat Tuhan. Ya maaf, kenapa kita begini, kenapa begitu, kenapa doa saya lambat, kenapa gini? Ya karena kita mesti ngoreksi diri kita sendiri. Adakah hal-hal yang mengganggu dalam kehidupan kita? Ya itu di kitab Mazmur tentang orang yang 5 talenta. Dia excited, dia segera. Oke. Kalau orang yang kenyang, orang yang berlimpah.
itu ada madu di meja di mana. Itu dia kagak peduli, bahkan dibuang. Bahkan madu itu diinjak-injak karena dia udah kenyang. Tapi kalau dia kelaparan, jangan kata madu, ada roti sepotong yang roti tawar, dia ambil karena dia kelaparan. Kalau kita kelaparan firman Tuhan, kalau kita lapar dengan Tuhan, maka kita akan kejar terus. Tapi kalau misalkan kita kenyang dengan sesuatu, kita masa bodoh. Udahlah, mau ada madu, biarin aja madu di situ. Saya mau apakan. Jadi kalau pada saat ada kesempatan-kesempatan untuk dalam pelayanan Tuhan atau apapun, kita harus tetap excited. Makanya ya maaf nih ya para majelis, saya kadang-kadang sama saya di Sintika, kok kita majelis semangat untuk meetingnya berkurang begitu. Kenapa? Kita harus meeting bagaimana kita mengatur gereja dengan baik, ada yang kurang, ada yang ini kita mesti perbaiki karena kita udah ditunjuk menjadi hamba Tuhan, jadi majelis. Kita excited lah, bukan jemaat saja, semua kita mesti excited. Pelayanan Tuhan juga mesti excited dan kita bersyukur kalau saat ini para pemain musik, mereka sudah diwajibkan untuk latihan. Makanya kan musik kita cukup bagus. Nggak ada tuh tiba-tiba tampil main musik walaupun dia pandai main gitar, pandai main itu. Langsung tampil, langsung nyanyi nggak bakalan bagus. Latihan dulu. Kalau nggak latihan nggak bisa bermain. Dan itu tahapan untuk kita belajar untuk bagaimana menghargai tugas kita. Tuhan juga lihat keadaan seperti itu. Oke? Kita lanjut dalam Mazmur 118. Kita buka ayat 24 sampai 27 apa yang ingin kita dapatkan di sini. Kitab Mazmur 118 ini kalau kita buka ini pas di tengah-tengah. Antara kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tengah-tengahnya Mazmur 118. Saya punya cucu 2 atau anak saya dikasih nama Genesis, Kejadian. Anak yang kedua lahir dikasih nama Wahyu, Revolution. Tengah-tengahnya Mazmur 118 ini. Tengah-tengahnya nggak ada anak ketiga, anak yang di tengah-tengah. Si Sadra dia punya rencananya nggak mau punya anak lagi gitu. Akhirnya dia kasih nama namanya singkatannya si Real, cucu saya yang kedua. Realnya R-nya Revolution apa susah lah itu artinya. Sekarang kita buka Mazmur 118 apa yang dikatakan di sini ya. 118 ayat 24, mana ayat 24-nya? Inilah hari. Nah, kalau kita sudah excited dengan Tuhan, kalau kita sudah bersemangat dengan Tuhan, kalau kita lapar dengan Tuhan, kalau kita rindu dengan Tuhan, kita bisa katakan inilah hari yang dijadikan Tuhan. Setiap hari kita katakan ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Kita tidak bersungut-sungut walaupun mungkin doa kita belum didengar. Tapi kita mesti imani ini hari yang dijadikan Tuhan. Kita harus bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Terus ayat yang ke-25. Ya Tuhan berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan berilah kiranya kemujuran. Berilah keselamatan, berilah kemujuran. Teruskan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dalam rumah Tuhan. Ayat ke-27. Tuhanlah Allah, dia yang menerangi kita. Kuatkanlah korban hari raya itu dengan kali pada tanduk-tanduk mezbah. Oke. Lihat lagi ayat yang ke-24. Apa yang dikatakan ayat yang ke-24 diulangi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacitalah. Saya nggak tahu David ada bahasa Inggrisnya. Nah, di bahasa Inggrisnya dikatakan this day belongs to the Lord. Let's celebrate and the great today. Saya cuma mau tegaskan apa yang dikatakan bahasa Inggris ini. Jadi Tuhan ingin memberikan kepada kita kemajuran, keselamatan. Semua tadi yang dikatakan di ayat 25, 26. Bukan untuk minggu depan, bukan untuk sebulan lagi, bukan. Today, hari ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, janji Tuhan itu bukan untuk yang akan datang. Yang akan datang ada janji Tuhan. Tapi apa yang dikatakan di kitab Mazmur ini,
Tuhan katakan hari ini, today. Dia bukan katakan besok, dia tidak katakan besok, dia katakan today. Kirimlah pelimpahanmu Tuhan sekarang. Itu doa kita sekarang Tuhan. Kau berikan kelimpahan kepada kami, keselamatan. Bukan bulan depan. Kalau ayat yang ke-8, Mazmur 118 ayat 8, lebih baik kita berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Jadi sekarang kita mesti meyakini Allah yang kita sembah itu, Yesus itu memang pada saat dia datang ke dunia 33 tahun umurnya dia di dunia. Memang dia sebagai manusia. Tapi hanya 33 tahun. Tidak selamanya dia sebagai manusia. Tapi setelah itu dia adalah Tuhan dan Allah kita. Yesus itu hanya 33 tahun dia manusia. Itu kan bagaimana dia mau menyatakan apa yang Allah inginkan dia sampaikan kepada manusia supaya manusia mengerti dengan bahasa manusia. Kalau dia kagak jadi manusia, dia jadi malaikat, dia jadi apa? Bahasa malaikat kita dengar juga kagak bisa ngedengarnya. Bahasa malaikat seperti apa nanti kalau Yesus datang ke manusia? Susah kan seperti zaman di Perjanjian Lama. Sekali-sekali Allah berbicara kepada manusia, makanya Yesus datang. Dan dia yang kita sembah itu dan dia yang berjanji yang mengatakan kepada Alkitab. Sebetulnya tidak ada janji-janji yang diingkari dalam janji di Alkitab ini. Sampai saat ini para tokoh-tokoh lain ya bukan Kristen. Mereka mengakui segala kebenaran apa yang ada di Alkitab. Sampai sekarang belum ada yang menjadi pertentangan dari Alkitab. Ayat penutup. Pada saat Steve Jobs mati, tahu gak siapa Steve Jobs? Itu Steve Jobs yang merancang Microsoft komputer. Oh Apple, sorry. Ini pada kalian lebih pintar dari saya. Saya terlambat. Apple ya? Oke, pada saat Steve Jobs mati, maka CEO itu dia mengungkapkan memang rasa duka citanya kepada masyarakat di depan umum di wartawan. Ya, walaupun dengan rasa duka cita yang terjadi, tetapi dia mengucapkan terima kasih kepada Steve Jobs yang bagaimana dia mengembangkan Apple ya tadi, dia mengembangkan Apple itu sedemikian rupa sehingga Apple itu menjadi seperti sampai sekarang sukses. Nah, Apple itu dia katakan si CEO-nya mengatakan bagaimana dia membenahi terus apa yang udah dilakukan oleh Steve Jobs. Dengan segala tantangannya, dengan segala kesulitannya, dengan segala pengganggu-pengganggunya, dengan segala kesulitannya. Itu hanyalah bungkusnya saja. Tantangan, kesulitan dan sebagainya itu hanya bungkus, hanya luarnya. Tapi bagaimana dalamnya itu adalah sesuatu rezeki yang besar. Sehingga si CEO bagaimana dia mengembangkan terus Apple ini agar terus dapat dipakai oleh masyarakat dan oleh manusia di dunia ini. Supaya itu berguna. Nah untuk itu bagaimana kita melihat keadaan kondisi rohani kita seperti CEO ini katakan. Jangan kita lihat luarnya, tapi kita lihat dalamnya. Kita harus menggunakan bagaimana pandangan Tuhan. Jangan pakai pandangan manusia hanya terbatas dari luarnya saja. Semuanya itu di dalam Tuhan tidak ada sesuatu hal yang susah. Tidak ada yang susah, tidak ada masalah yang berat. Bagaimana kita memperbaiki kehidupan kita ke depan agar lebih baik. Nah untuk itu bagi pengganggu-pengganggu kita harus kita kurangkan sedikit-sedikit ya. Cuman selain memang tadi dua, ada kepahitan, ada mamon, yang ketiga ada setan. Kalau setan sih kita tahu lah,
itu memang mengganggu kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Pada saat-saat kita lemah, pada saat kita jatuh dalam dosa, setan itu bisa pegang. Tapi kalau kita hidup kudus dan suci, setan tidak bisa pegang kita. Karena kita dilingkupi oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita berbuat dosa, kita berbuat salah, setan bisa megang kita karena kita ada dosa. Tapi kalau tidak ada pengganggu itu. Sebagai penutup kata terakhir, sekali-sekali boleh ya saya berpantun ya. Biasanya yang berpantun orang Aceh, orang Padang gitu ya, pada pintar-pintar berpantun. Nah, hari ini saya datang ke Jatinegara. Hari ini saya datang ke Jatinegara untuk beribadah. Nah, gitu dong, cakep. Jadi saya datang ke Jatinegara, jangan cari gara-gara. Tetapi kita ke Jatinegara untuk mencari sesuatu yang indah. Nah, itu bentuknya, amin. Silakan song leader pemain musik untuk maju ke depan. Pak Jodoh apa? Oke. Tadi sama-sama kita sebelum ini kita mau berdoa buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Bapa atas kemurahan Tuhan, kasih karunia dan hikmat-Mu kalau kami hari ini boleh belajar. Bagaimana kami bertindak untuk menghadapi hal-hal yang mengganggu dalam hidup ini. Kehidupan ini penuh dengan gangguan-gangguan yang membuat kami berduka. Gangguan-gangguan yang membuat kami putus asa kadangkala kalau kami tidak bisa mengatasinya. Gangguan-gangguan yang membuat kami betul-betul menjadi lemah dan tak berdaya sehingga iblis bisa masuk ke dalamnya. Bapak, kami mohon kemurahan-Mu lewat Roh Kudus yang Kau taruh di dalam kami. Biarlah kami tetap kuat dan bisa menghapuskan dan menghilangkan semua gangguan ini. Segala sakit hati, segala hal-hal yang merusak dalam hidup kami, hati kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan boleh bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami boleh terus betul-betul menjadi umat yang bisa mengampuni. Umat yang bisa mengasihi. Sehingga kami boleh keluar dari gangguan karena hati yang luka. Terima kasih Bapa buat segala yang baik. Terima kasih buat segala kasih kemurahan Tuhan. Biar senantiasa nama Tuhan dimuliakan lewat hidup ini. Kami pun tahu Bapa, seringkali gangguan-gangguan itu datang dalam hidup kami. Lewat hal-hal yang lain yang datang dalam hidup ini. Biarlah kuat kuasa Tuhan terus memberikan kekuatan ekstra. Sehingga kami bisa mengatasinya dengan baik. Terima kasih Bapa. Berkati Pak Stefanus yang sudah melayani firman Tuhan. Keluarga, anak dan seluruh mantunya juga Tuhan berkati. Sehingga nama Tuhan dibesarkan dalam hidup ini. Juga para pelayan aktivis yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan berikan hikmat bertambah-tambah. Sehingga kemurahan Tuhan boleh terus melimpah. Mereka boleh melihat tangan Tuhan yang ajaib. Yang menuntun mereka, yang memberikan kekuatan. Bahkan hikmat-Mu turun ke atas mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup ini dalam kuat kuasa Tuhan. Juga kami berdoa buat pemerintahan kami negara Indonesia ini. Tuhan berkati negeri ini. Jauhkan dari segala hal yang membuat merintangi negeri ini. Tantangan-tantangan yang terjadi. Biar kemurahan Tuhan yang turut bekerja atas negeri ini. Bapak, kami menyerahkan semua dalam pimpinan kuasa-Mu. Inilah kami,
kiranya Tuhan pakai menjadi terang dimanapun kami ada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Stefanus Lukas. Biarlah berkat kasih sayang Allah terus melimpah buat Bapak Stefanus dan keluarga besar. Juga untuk para pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada saat ini, biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Yuk kita akan mempersiapkan persembahan. Bapak Daniel Iskandar akan memimpin kita dalam doa persembahan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan-kesempatan yang indah yang Kau berikan pada kami. Kau berikan kami kesempatan mendengar firman-Mu. Tuhan, tangan kasih-Mu lewat Roh Kudus-Mu membuat kami teguh, kuat, bahkan diajar oleh firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, sekarang juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Engkau sudah berikan sampai saat ini. Biarlah persembahan ini guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih Tuhan untuk perluasan gereja atau pembiayaan gereja. Dan biarlah lewat apa yang kami beri, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Dialah Allah. Yehova Shalom Sang Damai, Yehova Shalom Sang Damai. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati buat setiap persembahan kita. Kita akan mendengarkan pengumuman hanya untuk tanggal 25 September. 25 September itu hari Senin ada komsel di rumah Bapak Stefanus Lukas, begitu ya Pak ya. Tanggal 25 September ada komsel di rumah Bapak Stefanus Lukas. Nah, untuk tanggal 30 September ada doa pelayan. Kami mengundang semua para pelayan Tuhan untuk mempersiapkan waktunya dari sekarang ya. Jadi nggak ada lagi yang bentrok nih, dari sekarang udah kasih tahu 30 September kita ada doa pelayan. Kita sama-sama berdoa buat ibadah kita, buat gereja kita, buat semuanya sama-sama untuk para pelayan Tuhan. Ya, diharapkan waktunya. Yuk sama-sama kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Gembala, kita akan memberi doa penutup dan doa berkat. Saya tambahin juga hari Rabu ada PA ya. Boleh ikut dan kita bisa belajar firman Tuhan. Anda yang nggak tahu boleh nanya.
Karena itu kesempatan. Saya memang bikin tiap hari renungan dan itu adalah kumpulan dari satu pasal. Tetapi hari Rabu adalah khusus buat tanya jawab dan juga renungan satu pasal. Mari kita mau berdoa mengakhirinya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh ada dalam ibadah hari ini, kami boleh bersama-sama di dalam kasih karunia dan hikmat-Mu. Kalau kami boleh berada di dalam himpunan ini, terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus bentuk kami sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan umat-Mu ini akan kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali kepada aktivitasnya, kembali kepada kegiatannya. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu boleh bersama dengan mereka. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Tuhan, kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Turun ke atas kita semua karena Yesus Kristus Tuhan. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang. Terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang, jadilah berkat. Mulai dari keluargamu, lingkungan tempat di mana kau berada, di mana kau bekerja. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.